Halo, selamat siang teman-teman remaja GPPS Jember. Shalom, apa kabar kalian semua? Senang sekali hari ini aku dapat kesempatan untuk pulang. Pulang walaupun cuma secara virtual, pulang ke tempat di mana aku pertama kali kenal Tuhan, tempat di mana aku pertama kali belajar melayani Tuhan, dan tempat di mana aku bertumbuh mengenal Tuhan. Senang sekali, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Saat ini kami rindu untuk mendengar Tuhan berbicara. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam setiap hati kami sesuai dengan kondisi dan pergumulan kami masing-masing. Kiranya firman-Mu itu boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami hari ini. Kami siap untuk mendengar, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hati yang terbuka dan juga telinga yang dengar-dengaran untuk mendengar Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu melayani karena bukan supaya. Melayani karena bukan supaya. Emang apa bedanya melayani karena sama supaya gitu ya? Nah, kita pertama-tama akan lihat apa arti kata karena dan supaya. Apa bedanya sehingga kita tahu apa bedanya melayani karena sama melayani supaya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut pelajaran bahasa Indonesia yang kita selama ini pelajari gitu ya di sekolah, karena adalah sebuah kata hubung yang menjelaskan sebab atau alasan. Jadi ada yang sudah ada yang sudah terjadi, itu mendorong sesuatu itu dilakukan, mendorong hal lain itu terjadi. Jadi menjelaskan mengenai sebab atau alasan. Sementara supaya adalah kata penghubung juga, tapi ini menjelaskan tentang tujuan atau harapan yang belum ada. Jadi ada sesuatu yang belum ada, belum terjadi, tapi kita berharap itu terjadi atau itu ada, makanya kita melakukan sesuatu. Karena itu sudah mendapatkan sesuatu, sudah punya sesuatu, sudah mengalami sesuatu, sudah menerima sesuatu. Sementara kalau supaya itu masih ingin mendapatkan sesuatu, ingin punya sesuatu, ingin mengalami sesuatu, ingin menerima sesuatu. Nah, untuk itu kita akan coba lihat nih tokoh di dalam Alkitab yang melayani karena bukan supaya. Dan kita akan sama-sama melihat dari Paulus, Rasul Paulus, dan juga Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, yang pertama mari kita coba lihat Rasul Paulus. Kita akan sama-sama baca satu bagian firman Tuhan, yaitu bagian di mana Paulus menyatakan ini, dan dia ngomong bahwa karena sesuatu makanya kamu melakukan sesuatu. Ya, kita coba lihat sama-sama di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena. Nah, teman-teman tahu siapa Paulus sebelum dia jadi seorang rasul? Siapakah dia? Dia adalah Saulus. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat dan menganggap bahwa para pengikut Yesus Kristus itu adalah sesat. Jadi dia adalah seorang penganiaya jemaat. Kemudian dia berubah menjadi seorang rasul yang rela dianiaya supaya jemaat mendengar, mengenal Injil Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus sehingga dia bisa mengalami perubahan yang seperti itu? Dan kenapa Paulus tiba-tiba jadi pribadi yang berbeda dari yang menganiaya jadi orang yang rela untuk dianiaya? Nah, teman-teman kita tahu bahwa Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik di Kisah Para Rasul,
Saulus berjumpa dengan Yesus Kristus yang dianiayanya. Kemudian dari situlah Paulus kemudian mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa Yesus. Mengenal kebenaran itu sehingga ketika Paulus mengenal semuanya itu, Paulus menyadari bahwa ada anugerah yang besar bagi dia seorang pendosa. Bahwa ada keselamatan yang besar yang diberikan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi dia, orang yang berdosa. Itulah yang membuat Paulus kemudian mengalami perubahan hidup. Kemudian dia menjadi seorang yang rela dianiaya, memberikan dirinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, put effort sebesar-besarnya, mengerahkan segala daya, upaya, dan tenaga yang dia punya supaya semua orang yang ia temui mengenal Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Bagi orang Yunani, dia menjadi orang Yunani. Dia mengerahkan semuanya. Dipenjara, dianiaya, bahkan diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Dia rela melakukan semuanya itu karena dia tahu untuk siapa dan untuk apa dia melakukannya. Paulus melayani karena dia mengalami sesuatu dalam kehidupannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, mendapatkan anugerah keselamatan itu. Petrus sekarang. Yuk kita coba lihat Petrus. Petrus siapa dia? Dia salah satu dari 12 murid Yesus. Salah satu dari 12 murid Yesus yang kita tahu dia itu sangat bersemangat, sangat berapi-api gitu ya. Orang yang paling pertama, selalu mau jadi yang pertama. Tapi ketika diperhadapkan dengan ketika Yesus ditangkap, terus dia ditanya, apakah kamu pengikut Yesus? Bukankah kamu yang selama ini bersama-sama dengan dia? Dia tidak berani mengakuinya. Petrus yang kelihatannya berani, tapi ternyata dia adalah seorang pengecut. Petrus yang berani memotong kepala seorang perwira ketika Yesus mau ditangkap, ternyata tidak berani mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Karena dia takut ditangkap juga, dia takut dianiaya juga, dia takut disalib juga seperti Yesus. Dan ketika itu dia kehilangan pengharapan. Dan ya itu Petrus. Tapi apa yang terjadi di dalam diri Petrus? Kita coba lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Di sana Petrus sedang berkata di depan mahkamah agama atau di depan sebuah sidang gitu ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus yang menyangkal Yesus, gak mau mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus, tiba-tiba berubah dan dia bilang tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Emang apa yang telah dilihat dan didengar oleh Petrus? Apa yang dialami, yang sudah dialami, dilihat, diterima oleh Petrus sehingga dia mengalami perubahan itu? Petrus adalah saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus. Dia bertemu muka dengan muka setelah Yesus bangkit. Dia berjumpa dengan Yesus, bahkan dia berdialog, ngobrol sama Yesus, dikasih ikan bakar sama Tuhan Yesus. Dia punya relasi dengan Yesus yang bangkit itu. Petrus sudah berjumpa dengan Tuhan. Petrus mengalami perubahan karena dia lihat siapa itu Yesus yang mati dan bangkit. Dia mengalami pengampunan. Petrus setelah dia menyangkal Yesus 3 kali terus ditanya sama Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan, 3 kali Petrus ditanya. Dan terus Petrus dikasih kepercayaan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mengalami yang namanya pengampunan, mengalami kasih yang sejati, yang unconditional. Petrus menerima anugerah keselamatan. Karena itu semua, Petrus kemudian berubah. Perubahannya seperti apa? Perubahannya seperti apa sih yang dialami oleh Petrus? Kalau di Kisah Para Rasul 2, setelah para rasul menantikan Roh Kudus yang dijanjikan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, kemudian di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang yang selama ini, yang kemarin-kemarin itu gak berani menghindar,
menyangkal tentang siapa Yesus, tiba-tiba dengan berani dia bilang, maka bangkitlah Petrus, berdiri dan dia berkata. Dan Petrus bukan cuma melakukan ini di hadapan para murid atau orang Yahudi, tapi dia melakukan ini juga di hadapan orang banyak, yaitu di pasal 4. Ketika dan yang heran bukan cuma murid-murid yang lain, tapi di pasal 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perubahan Petrus itu membuat bahkan para ahli Taurat, orang Farisi, dan bahkan sidang mahkamah agama itu heran. Loh, kenapa orang ini tiba-tiba jadi berani seperti ini? Padahal mereka tidak punya pengetahuan. Mereka bukan orang terpelajar. Tetapi Kristuslah yang diberitakan oleh Petrus karena dia adalah saksi mata. Dia telah mengalami sendiri, dia telah melihat sendiri, dia telah mendengar sendiri. Dan Petrus bilang, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu tidak mungkin tidak kami beritakan. Petrus akhirnya berubah menjadi murid yang radikal, memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Dia rela melakukan segala daya dan upaya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan kita tahu akhir hidup Petrus adalah disalib terbalik karena pemberitaan Injil. Paulus dan Petrus menyadari siapa diri mereka, dan kemudian mereka tahu mereka telah mengalami berjumpa dengan Kristus. Karena itulah mereka rela mati-matian melayani Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain supaya mereka juga mengalami itu. Melayani karena, bukan supaya. Karena kita ini manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah yang sewajarnya kita terima adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, disalib dan mati untuk menebus dan membayar hutang dosa kita. Kita yang seharusnya mati telah mendapatkan kembali hidup. Kita diampuni, kita ditebus, kita dibenarkan, diterima, dilayakkan, dikasihi sedemikian rupa, bukan karena hasil usaha kita. Seperti lagu yang kita kenal. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi tentang siapa Dia, Allah yang kita percaya itu. Melayani karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita sudah dapat anugerah keselamatan itu. Kita sudah ditebus, diampuni, diselamatkan, dikasihi, diterima. Karena sudah, bukan supaya. Bukan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan supaya kita diampuni dan seolah-olah kita bisa melakukan hal yang baik untuk membayar hutang dosa kita. Manusia bisa melakukan hal baik, tapi kebaikan manusia tidak pernah bisa mencapai standar Allah. Kebaikan manusia tidak pernah mencapai standar kebaikan Allah. Apa yang manusia bisa lakukan untuk menebus dosanya? Kita melayani bukan supaya kita menjadi cukup layak untuk diterima dan dikasihi oleh Allah. Kita melayani bukan supaya kita punya hidup yang aman, nyaman, terhindar dari segala mara bahaya dan kesulitan. Kita melayani bukan supaya kita diberkati dalam keegoisan kita dan keuntungan diri kita sendiri. Kalau kita melayani supaya, apa bedanya kita sama orang yang lagi nyogok supaya aku ini loh wes baik sama kamu, kamu ya harusnya baik sama aku. Gitu dong. Lah terus Tuhan itu sopo? Kita yang nyogok terus Tuhan supaya mengikuti apa yang kita mau. Lah terus Tuhan itu sopo? Kita melayani karena, bukan supaya. Tanpa kita menyadari siapa kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah melayani dengan motivasi yang benar. Tanpa kita menyadari bahwa aku ini memang manusia berdosa yang selayaknya mendapat upah dosa yaitu maut, tapi aku ditebus, dibayar. Ilustrasinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kita itu seperti budak di zaman Yahudi dulu itu
Manusia itu seperti budak. Jadi ketika dia dibeli oleh seseorang, maka yang harus dilakukan oleh budak itu adalah melakukan apa yang tuannya suruh. Persis seperti apa yang tuannya mau dan tuannya suruh. Kita manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Kita itu seperti budak yang dibeli oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, dibayar lunas. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah dibayar dan karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini budaknya yang beli kita, yaitu Yesus. Kita adalah hamba Allah. Dan sudah selayaknya kita melayani Allah. Tanpa kita menyadari siapa kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah melayani dengan motivasi yang benar. Kita nggak sadar bahwa kita adalah hamba yang dibeli, yang memang sudah selayaknya kita melakukan apa yang kita lakukan. Jangan merasa kamu punya talenta, jangan merasa kamu punya kapasitas, terus kamu merasa ya karena itulah aku dipanggil untuk melayani. Enggak, tapi karena kita hamba. Tanpa menyadari siapa kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah melayani dengan sukacita yang berlimpah. Ya mungkin seneng karena ketemu sama teman-teman, karena merasa berhasil melakukan sesuatu yang baik, ada achievement yang dicapai, dilihat orang, weh pinter ya Kevin, tiap minggu pelayanan, tiap minggu kameramen. Gak Vin, canda. Dilihat orang terus merasa bangga. Aku kan sudah melakukan lebih daripada teman-temanku yang lain. Aku terus loh yang disuruh. Aku loh. Sukacita iya. Tapi apakah itu benar sukacita yang sejati? Tanpa menyadari siapa kita di hadapan Allah, bahwa kita itu sesungguhnya manusia berdosa yang tidak mampu melakukan hal yang baik untuk menyenangkan Allah, kita tidak akan pernah melayani dengan sukacita yang sejati, yang melimpah. Dan tanpa menyadari siapa kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Karena kita menganggap melayani itu, ya pokoknya aku melayani. Aku kan udah nih, setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Komsel lah, syuting lah, ngedit video lah, kameramen lah, multimedia lah, dan lah yang lain sebagainya. Tapi apakah benar kita memberikan seluruh jiwa kita, hati kita, bukan cuma kekuatan, bukan cuma waktu, tapi seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa kita tahu siapa yang kita layani dan sudah selayaknya kita melayani. Melayani karena, bukan supaya. Dan pada akhirnya teman-teman, seperti Paulus dan Petrus, kita tidak bisa melayani karena tanpa kita mengenal Allah, mengenal siapa yang kita percaya, terus kemudian kita sadar siapa diri kita kenal diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan masih mau memakai saya, orang yang berdosa ini, orang yang tidak punya kelebihan apa-apa ini, orang yang tidak layak ini, kenapa Tuhan masih mau pakai saya? Kenal Allah, kenal diri. Dari situlah kita bisa tahu diri. Dan kita melayani karena kita tahu sudah seharusnya, sudah semestinya. Bila ku giat bekerja, layani dia dan sesama, teteskan peluh dan air mata. Bahkan bila ku harus tanggung siksa dan celah, sudah seharusnya, sudah semestinya. Karena ku hambanya, ku telah ditebusnya. Kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Disitulah kita bisa melayani karena, bukan supaya. Satu ayat penutup yang aku mau kita baca bersama-sama menjadi perenungan kita di akhir khotbah ini. Mari kita buka bersama-sama. Injil Lukas Injil Lukas pasal, bentar ya, aku cari dulu. Lukas 17
Lukas 17, mari kita buka bersama-sama. Oke, Lukas 17 ayat 10. Ini perikop tentang tuan dan hamba. Ayat 10 aku bacakan buat kita, teman-teman silakan menyimak sendiri. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya ketika firman-Mu menyapa kami sekali lagi hari ini, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami mengenal diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Siapa kami yang Tuhan mau pakai, siapa kami yang Tuhan mau layakkan, Tuhan kasihi, Tuhan tebus sedemikian rupa dengan darah-Mu. Dan Tuhan mau melibatkan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, ini kami hamba-hamba yang tidak berguna dan kami hanya melakukan apa yang memang sudah seharusnya kami lakukan. Tolong ingatkan kami bahwa kalau kami bisa melayani, kami bisa melakukan hal yang baik di dalam gereja ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami masih melayani supaya kami mendapatkan sesuatu secara kami tidak sadari. Tapi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami, dan biarlah sungguh firman-Mu ini boleh terus berbicara ke dalam setiap hati kami, mengingatkan, menegur, dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau, pengenalan kami akan diri sendiri, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang tahu diri. Kalau kami bisa melayani, itu karena, bukan supaya. Dan pada akhirnya biarlah sungguh firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami hamba Tuhan, kami anak Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus melanjutkan berbicara pada setiap hati kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan Yesus memberkati.